Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4A, bagaimana kabarnya? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Berhubung sekarang masih dalam masa pandemi, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker saat keluar rumah. Kedua, mencuci tangan. Dan yang terakhir, menjaga jarak. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 tentang indahnya keragaman budaya negeriku. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang, marilah kita baca sebuah teks yang berjudul Urang Kanekes si Suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng, dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikesik, dan Cibeo. Masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes Dalam. Masyarakat Kanekes Luar atau Baduy Luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun, masyarakat Baduy Luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Setelah kita membaca bersama teks tersebut, apakah kalian mengetahui perbedaan dari suku Baduy Dalam dan suku Baduy Luar? Iya, betul. Ada sedikit perbedaan budaya suku Baduy Luar dan suku Baduy Dalam. Masyarakat suku Baduy Luar sudah biasa menggunakan alat elektronik. Sebaliknya, masyarakat suku Baduy Dalam tidak boleh menggunakan alat elektronik. Sekarang, tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks Urang Kanekes si Suku Baduy. Apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan pokok pikiran dan bagaimana cara menemukannya? Ya, betul. Pokok pikiran merupakan ide atau gagasan utama dalam suatu paragraf. Biasanya terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama bisa terdapat pada awal paragraf, akhir paragraf, ataupun awal dan akhir paragraf.
Nah, cobalah kalian cari dalam teks yang sudah kita baca ya. Sekarang, ayo lakukan kegiatan berikut ini. Tutuplah pintu dan jendela ruang kamarmu. Lalu, nyalakan lampu dengan menekan saklar. Bagaimana kondisi kamar? Ya, tentu terang. Lalu, matikan lampu dengan menekan saklar. Bagaimana keadaannya? Ya, pasti gelap. Sekarang, ibu akan bertanya, apa yang menyebabkan lampu menyala? Dan apa yang menyebabkan lampu tidak menyala? Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, maka lampu akan menyala. Selanjutnya, ayo kita mencoba kegiatan yang lain. 1. Siapkan penggaris plastik. 2. Potonglah kertas kecil-kecil, lalu letakkan pada permukaan meja. 3. Dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas. Apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu ya. Kelima, gosok-gosokkan penggaris pada rambut kering, lalu dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas. Apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu. Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif dalam jumlah yang sama, atau proton, elektron dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi muatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Bacalah teks berikut yang berjudul Listrik Statis dan Listrik Dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis, terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Sekarang, tuliskan dengan bahasamu sendiri apa yang dimaksud listrik statis dan listrik dinamis, serta berikan contoh gejala listrik statis. Kerjakan di buku tugas ya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat, serta jangan lupa jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.